Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Fatika Sari, NPM 211080229, dengan dosen pengampu Dr. Ali Murtado, dengan judul Kualitas Pribadi Seorang Konselor. Dengan submateri yang akan dibahas, yang pertama, pengertian kepribadian, yang kedua, makna kepribadian konselor dalam konseling, yang ketiga, kualitas kepribadian konselor yang efektif, yang keempat, kompetensi kepribadian konselor, yang kelima, kepribadian konselor bersifat dinamis. Materi pertama, pengertian kepribadian. Secara bahasa, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan kepribadian, yaitu yang pertama, individuality, berarti sifat khas yang menyebabkan seseorang mempunyai sifat berbeda dari orang lain. Yang kedua, ada mentality, yaitu situasi mental yang dihubungkan dengan kegiatan mental. Yang ketiga, ada personality, yaitu sebuah totalitas karakter personal. Dan yang keempat, ada identity, yaitu sifat kedirian sebagai suatu kesatuan dari sifat-sifat mempertahankan dirinya terhadap situasi dari luar. Selanjutnya ada makna kepribadian konselor dalam konseling. Jadi, kepribadian seseorang konselor merupakan faktor penting dalam konseling, karena kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi sebagai penyeimbang antara pengetahuan dan keterampilan dalam konseling. Kepribadian konselor merupakan kunci yang berpengaruh dalam bimbingan konseling. Makna kepribadian konselor dalam konseling. Terdapat beberapa aspek yang perlu dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama, keingintahuan dan kepedulian terhadap manusia. Yang kedua, mampu mendengarkan suka duka orang lain. Yang ketiga, dapat menikmati percakapan yang berlangsung. Yang keempat, kemampuan berempati pada orang lain. Yang kelima, mampu menata emosi diri. Yang keenam, mampu mengintrospeksi diri. Yang ketujuh, mampu mendahulukan kepentingan orang lain. Yang kedelapan, mampu mempertahankan keakraban dengan orang lain. Yang kesembilan, mampu menjaga jarak tertentu. Dan yang kesepuluh, mampu melihat kualitas pahit, manis dari peristiwa kehidupan dan sisi humor di dalamnya. Selanjutnya materi ketiga tentang kualitas kepribadian konseling yang efektif. Menurut Kavanagh, pada tahun 1982 mengemukakan bahwa kualitas pribadi seorang konselor yang efektif ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, self-knowledge atau pengetahuan mengenai diri sendiri. Yang kedua, competence atau kecakapan. Yang ketiga, kesehatan psikologi yang baik. Yang keempat, trustworthiness atau dapat dipercaya. Yang kelima, honesty, yaitu jujur. Selanjutnya, strength atau kekuatan. Ketujuh, bersikap hangat. Yang kedelapan, active responsiveness atau pendengar aktif. Yang kesembilan ialah sabar. Yang kesepuluh, kepekaan. Dan yang ke-11 adalah kesadaran holistik. Materi selanjutnya yang keempat adalah
tentang kompetensi kepribadian dari seorang konselor. Terdapat beberapa kompetensi kepribadian dari seorang konselor. Yang pertama ialah sesuai dengan Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, dijelaskan bahwa dalam kompetensi kepribadian, konselor harus memiliki kepribadian yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, individualitas dan kebebasan memilih. Yang keempat, menjunjungkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Selanjutnya, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Materi yang kelima ialah kepribadian konselor yang bersifat dinamis. Apa saja kepribadian dari seorang konselor yang bersifat dinamis itu? Kepribadian konselor yang bersifat dinamis menurut Wibowo pada tahun 2019 yaitu hidup berubah dan berkembang. Hal ini dapat dimaklumi karena yang pertama, konselor itu hidup dan berkembang, yang dalam perkembangannya selalu terdapat perubahan menuju kepada keadaan yang lebih sempurna. Konselor sebagai individu selalu hidup bersama orang lain atau termasuk dengan klien yang selalu berinteraksi dengan individu yang lain atau klien. Sifat dan cara berinteraksi dengan yang lain tidak selalu sama. Surya dalam Wibowo 2019 menyatakan bahwa beberapa cara yang dilakukan untuk mengembangkan konsep diri yang sehat yaitu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, pendidikan keluarga yang dilandasi dengan kasih, sayang, dan keteladanan. Yang ketiga, pergaulan yang sehat dan harmonis melalui kontak sosial yang tepat. Yang keempat, pemahaman diri secara tepat dalam upaya untuk memiliki harga diri secara tepat.
ialah pengembangan kompetensi di dalam diri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.